Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. InsyaAllah pagi hari ini, sebelum mencoblos, kita akan faslun fi ahkami hibati wa hiya lughatan ma'khudatun min hibwabin arrihi min hibwabin. hibwabin Apa bentuk kalimatnya? masdar Fil madhi. masdar Fil madhinya haba haba. haba haba Atas ya. haba yahbi hebatan pemah pemahwa haba yahbi hebatan pemah ban wahabin pada kamah biyun. Kenapa kau jumpa ini hibwabin? Kena taksir. Tafsir dari Hebatan hibatan. Hibata ini wabin hibwabin. Nah, hibatan, hibata ini hibwabin. Terus untuk persian tuh silakan. arrihi wa yajuzu an takuna min habbin min naumihi idza istayqadha faka'anna fa'ilahu Fa'ilahu. Dilihat baik-baik. Hu atau ha situ. Hu atau ha di situ. fa'ilaha istayqadha lil ihsani wa hiya fi syar'i tamliku munjadun
mutlaqun fi aini halin al-hiyati fi aini hali apa hali hala apa hala hali bacaan betul hala atau hali? Hala ya betul. Sulihan lanjut sebagai hal bila iwadin walau minal a'la faqaraja bil munjatil wasiyati atau wasiyati sebagai Allah. wasiyatu Tuh fa'il farja lanjut wabil mutlaqi tamliku akad mu kita itu bentuk kalimatnya apa? Kita itu kalau dia seperti apa? kota simafol isim maf'ul madinya dulu. Kota ya gitu. Ikatan mu'katan bahwa mu'kitan laka mu'katan. Jadi fi'il asalnya apa? Akota lalu berubah menjadi akota taman setelah. Oh, jadi akota jadi akota. Akota yuk gitu. Akota yuk gitu. Kotan. Ikotan. Bahwa mu'kitan. Bazaka Mu'katan. Oh gitu. Bisa juga sih. Apa artinya?
Akota itu apa artinya? Akota menjadi akota, kota, kampung. Dari wakota, kata sering wakota. Wakota yakitu tauqitan tauqitatan tauqatan tiuqatan Tiu tikotan pamukotan Mokotan? wakota Mokotan apa? Mokotan durian? Mokotan goreng pisang? Isim fa'ilnya apa? Lanjut isim fa'il bahwa muakkatan muakkitun bahwa muakkatun muakkata fil amar muakkata tuwakit la tuwakit wakata yakita. cara bikin fil amar di mana? ambil tasrifan fi'il dari ketujuh. Coba mana yang ketujuhnya? Tuwakitu Wakota yuwakitu. Oke. Lepas tu ambil tasrif ketujuh, kemudian buang tanya tinggal wakit. Nah, itulah fi'il amarnya wakit dan disukankan terakhir wakit. Nah, fi'il nahi La wakit la la tuwakit. La tuwakit wakitun muwakotun. Coba tasrif fi'il madhi 14 wakota wakatu wakatna. Nah, yuwakitu Yuwakitani yuwakituna tuwakitani yuwakitna tuwakitu tuwakitani tuwakituna tuwakitina tuwakitani tuwakitna wakitu wakit fi'il amar wakit wakita wakitu wakiti wakita wakitna. Lanjut baca sedikit lagi. Wa kharaja bin aini hibbatul tasdid atau tidak? hibbatu Terus munafi'i
Munafi'i. 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 Apa betul kalimat munafi'i? Simfa'il. Simfa'il fil madinya. Nafa'a yunafi'u nafa'a. Tasrih. Nafa'a yunafi'u munafa'atan. Wanifa'an fahuwa munafi'un wa dzakar. Coba artikan. Wa kharaja bil aini. Coba artikan. Dan keluar dengan barang oleh hibah. Terus oleh hibah. Dan Nafa'ah berarti nafa'ah. manfaat. Kalau nafa'ah Saling memanfaatkan. saling memanfaatkan. Kalau munafi' orang yang saling Memanfaatkan. jadi tidak boleh menghibahkan orang. Keluar dari kategori benda oleh menghibahkan orang. Benar. Apakah orang itu bukan benda? Orang benda enggak? Enggak. Berarti orang itu apa? Sifat. Orang benar. Antum orang enggak? Orang benda atau sifat? Benda. Berarti benda, apa salahnya? Kenapa? Berarti tidak boleh menghibahkan budak. Orang yang saling memberi manfaat. Keluar dari kategori benda oleh hibah orang yang saling memberi manfaat. Berarti tidak boleh menghibahkan orang, karena orang bukan benda. Itu sudah salah itu. Jadi munafi' bukan isim fa'il, ganti yang lain. Munafa'i. Kalimat apa lagi itu? Semua. Oh, isim maf'ul. Benda itu orang enggak? Benda itu. Munafa' apa itu munafa'? Sesuatu yang dimanfaatin. Benda enggak itu? Benda enggak? Benda. Kenapa dikecualikan? Isim fa'il salah, isim maf'ul juga salah. Nah. Apa bacaan tepat? Wa kharaja. Wa kharaja. Kharaja bil aini. Betul. Manafi'i. Baca. Manafi'i. Kharaja bil halil hayati wasiyati. Tak apa baca wasiyati. Apa era wasiyati? Wasiyatu. Tuh, Fa'il kharaja. terjemahkan. Pasal
menjelaskan tentang hukum hakam hibah dan ianya hibah menurut bahasa itu diambil dari hububi. Hububi tadi hibwabi. Terus hububi yang betul, bukan hibwabi. Dari hububi rihi tiupan angin. Kenapa hibah itu diambil dari bahasa tiupan angin? Nah, berpindah-pindah. Karena berpindah-pindah. Jadi kalau seseorang menghibahkan sesuatu ke antum, berarti antum harus berikan lagi pada orang lain. Seperti cerita kepala kambing. Karena tiupan angin. Ya tuh tiupan angin. Jadi kenapa nih tiupan angin? Ya, jadi karena cuma-cuma. Oh, cuma-cuma. Karena tiupan angin cuma-cuma, hibah cuma-cuma, dia sama di segi cuma-cumanya. Di situ. Pernahkah antum dengar bahasa hibah berbalas? Hah? Hibah bisawab, hibah pakai imbalan. Seberikan peci ini ke antum, berikan selendangmu ke saya. Ada? Ada hibah seperti itu? Ada nggak? Ada, yang bilang nggak ada. Berarti itu nggak cuma-cuma. Seperti hibah yang terjadi sebelum pemilu, hibah baju kaos, hibah macam-macam. Tapi coblos saya. Itu hibah itu nggak cuma-cuma itu. Nah, jadi nggak tepat kalau segi cuma-cuma. Jadi di mana dasarnya hibah itu diambil dari tiupan angin? Apa persamaannya? Apa persamaan hibah dan tiupan angin? Sama-sama memberi manfaat. Kenapa enggak di sinar matahari? Apakah sinar matahari tidak memberi manfaat? Sinar matahari bermanfaat kan? Memberi manfaat. Kenapa enggak disamakan dengan sinar matahari saja? Karena mendatangkan kesegaran. Mendatangkan kesegaran dan kesejukan. Kita kalau menerima sesuatu itu segar. Walaupun lepas itu nggak mungkin juga dimanfaatin, nggak kepakai juga. Menerimanya itu duluan senang. Sampai rumah nggak kepakai juga. Lanjut. Dan boleh juga bahwa ada hibah itu dari badan apa atau dari tidurnya apabila dia bangun, maka seolah-olah pelakunya hibah itu baru bangun untuk berbuat baik, dan ianya hibah menurut syarat mempermilikkan secara langsung pemilikan yang mutlak pada sesuatu pada masa di hidup dengan tanpa upah walaupun dari orang yang di atasnya. Apa bahasa kitanya definisi hibah? Hibah adalah, mungkin dibuka, dah habis itu. Memberikan sesuatu dan cuma-cuma. Memberikan sesuatu dan cuma-cuma. Apa maksud pemilikan tebus ini? Pemilikan langsung. Apa contoh pemilikan yang tidak langsung?
Dan tahu pemilikan nggak langsung tahu Pak? Oke, baca. Lanjutkan kesimpulannya. Ulang, hibah adalah bukan sesuatu dengan cuma-cuma. bukan, lanjutkan di kitabnya. Tamliku Mempermilikan secara langsung permilikan yang mutlak pada satu barang pada masa dia hidup dengan tanpa upah walaupun dari orang yang di atasnya, maka keluar dengan kategori secara langsung itu wasiat. kenapa wasiat keluar? Karena wasiat itu setelah dia meninggal baru dikasih orang. Karena wasiat itu tidak langsung. Terus dengan kata-kata mutlak pemberian yang berjangka waktu, dan keluar dengan benda-benda hibah untuk menghibahkan manfaat. Dan keluar dengan kata-kata dan keluar dengan kata-kata ketika masih hidup oleh wasiat. Jadi hibah itu harus benda, maka tidak termasuklah hibah manfaat. Apa contoh hibah manfaat dalam kehidupan? Apa contoh daripada hibah manfaat? Aku ngambil baterai kamera, enggak salah. Enggak ada ngaji, teleton ngaji bawah. Apa contoh hibah manfaat? Yaitu pinjaman. Pinjaman itu namanya hibah manfaat. Yang dikasihkan itu apa? Kalau orang minjamin sesuatu dikasihkan itu apa? Manfaat uang. Hah? Uang. Uang dikasih. Manfaat uang. Kamu boleh minjamin uang? Ya Rob.
Allah, Masya Allah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bi 'abdi khairan ajalallahu lahu al-uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdi syarran amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna izamal jazai ma bil bala'i wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakita falahu sukhta. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila menginginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya akan kebaikan, niscaya Allah menjegarakan ya Allah baginya hamba, memberikan hukuman di dunia. Dan apabila menginginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya akan kejelekan, niscaya menahan ya Allah darinya hamba dengan dosanya sehingga Allah membayar oleh Allah dengannya dosa pada hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya besarnya balasan beserta dengan besarnya cobaan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencoba mereka. Maka siapa saja yang rela dicoba, maka baginya ridha Allah, dan siapa saja yang benci atau tidak suka, maka baginya kemurkaan Allah. 5 menit Rama. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang, maka Allah Subhanahu wa taala, itu penjelasan atau terjemahannya dulu? Penjelasan lebih jelas. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat hukumannya, karena dan mempercepat hukuman untuk membayarkan dosanya di dunia. Nah besok ya kira dia tidak mempunyai dosa lagi. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menghukumnya di dunia supaya di akhirat tidak Allah hukum. Dan Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kejelekan kepada seorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala menunda untuk menahan azab kepada seorang itu di dunia, supaya Allah Subhanahu wa taala pas mengazabnya di akhirat. Dan sungguhnya besarnya balasan serta besarnya cobaan sebagaimana para anbiya alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan yang begitu baik kepada para nabi, karena Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan yang besar kepada mereka. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan yang begitu besar kepada mereka. Maka siapa saja yang
rela dicoba, maka Allah juga rela terhadapnya. Dan siapa saja yang murka dicoba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga murka terhadapnya. Hadis berikutnya. Nggak panjang hadisnya, bisa dijelaskan. Seperti pendek-pendek. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzuru ila man asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum bahwa ajdaru alla tazdaru ni'matullahi alaikum. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah oleh kalian kepada orang yang lebih rendah dari kalian, dan jangan kalian memandang kepada orang di atas kalian, maka itu akan mendatangkan bahwa tidak kalian bersyukur atas nikmat Allah atas kalian. Berarti antum nggak boleh melihat irfan dari segi duniawi. Duniawi. Bukankah tinggi badan itu duniawi? Tinggi dan rendahnya badan duniawi atau ukhrawi? Nah, mana kira boleh? Boleh orang rendah lihat orang tinggi? Boleh. Atasan kiri. Tapi maksud hadis ini apa? Nah, hadis ini sendiri apa maksudnya? Di sini melihat kepada orang yang lebih rendah dari segi dunianya akan menambahkan rasa syukur bagi kita. Kenapa? Karena kita mungkin diberi nikmat lebih dari Allah, dan kita melihat orang yang rendah, kita bersyukur karena kita diberikan Allah nikmat yang lebih. Melihat orang kaya akan membuat kita kurang bersyukur atau tidak bersyukur karena melihat banyaknya harta mereka. Melihat orang kaya itu bisa kita lihat hartanya. Bisa. Di mana nampak dia punya harta banyak? Penampilannya kadang-kadang. Penampilan. Kalau kira orang miskin berpenampilan orang kaya, boleh nggak dilihat? Hah? Boleh. Berarti yang tadi orang kaya terlihat di penampilannya. Jadi makna melihat di sini apa? Melihat gitu saja. Jadi kalau jumpa orang kaya tundukkan pandangan, buang muka, dia kaya gitu. Jangan tulisan kamu orang kaya, gitu. Jadi apa mana melihat? Bergaul. Oh, bergaul. Bergaul. Boleh bergaul sama orang kaya. Jadi melihat ada penafsiran yang bergaul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu bergaul dengan aku.
Jadi mana melihat bergaul. Berarti orang melihat nggak bisa bergaul. Orang nggak bisa melihat nggak bisa bergaul. Bisa, berarti melihat nggak ada orang yang bergaul. Banyak pula orang pandai melihat tapi nggak pandai bergaul. Sendiri aja. Hadis ketiga. Allah. Kalau untuk bikin kopi belakang, rupu-rupu ada. Saya semuanya. Ansina Huzaifah radhiyallahu anhu qala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana anil hariri wa dibaji wa syurbi fi aniyati dhahabi wal fiddati qala kunna lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah muttafaq alaih. Fi riwayatin fi sahihaini an Huzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbisul harira wa la dibaja wa la tashdidu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu yang berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kami dari sutra dan minum pada wadah besi, pada wadah emas dan perak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ianya sutra dan wadah emas dan perak bagi mereka di dunia, dan ianya sutra dan wadah emas dan perak bagi kalian di akhirat. Muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat dalam dua sahih dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jangan memakai oleh kalian akan sutra, dan jangan minum pada emas dan perak, dan jangan makan pada bejadanya itu emas dan perak. Bagi laki-laki atau bagi perempuan larangan? Bagi laki-laki. Perempuan boleh? Perempuan boleh makan di wadah emas? Oh, kalau sutra boleh, kalau wadah dan emas ya. Tidak boleh. Kalau makan pada emas dan perak tidak boleh. Laki-laki dan perempuan. Kalau memakai? Ya boleh. Memakai boleh. Kalau perempuan buat celana dari emas boleh? Tidak boleh. Tidak boleh juga. Lebih kapasitas. Jadi berapa kapasitas maksimal boleh dipakai emas perak oleh wanita? Berapa batasan wanita boleh pakai emas? Untuk bilang buat baju nggak boleh. Kalau buat mahkota boleh? Hah? Nggak boleh juga. Perempuan tuh pakai mahkota emas nggak boleh? Nggak boleh. Kalau pakai tas emas? Ini yang boleh apa saja? Dan cincin atau kalung atau anting. Gelang tangan? Gelang ke tangan. Boleh. Gelang kaki?
Belang kaki nggak boleh? Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau bihi dibuat dari emas boleh nggak? Hah? Bihinya? Nggak boleh juga. Melewati kapasitas. Oh, melatih kapasitas. Tali bihinya aja. Bahasa Arab. Boleh? Boleh? Enggak. Sama-sama tuh. Semua perhiasan bagi wanita boleh. Yang dari emas, mahkota, sepatu, baju, celana, bihi, biha. Kalau selama berlaku adat di tempatnya, orang-orang memakai seperti itu. Nah, peserta berikutnya, dah 3 hadis.